Shalom adik-adik. Selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu GKJ Banyumanik. Adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu? Duduk yang manis? Oke, sip. Pada pagi hari ini kita akan merasakan kasih Tuhan. Saat kita bangun pagi, kita bisa bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tuhan sungguh baik kepada anak-anaknya, kepada semua manusia. Nah, adik-adik, mari kita puji Tuhan dengan Mama Yudit. Kita pujikan God is so good. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjutkan acara sekolah minggu pagi ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Saat ini kami sekolah minggu di rumah masing-masing. Tuhan Yesus kiranya memberkati sekolah minggu pagi ini dari awal sampai akhir. Tolong kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu, dan tolong kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Yuk, kita buka dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab
lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Adik-adik, setelah kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus 3 ayat 13-24, di mana kita harus sabar jika menderita karena kebenaran. Adik-adik, berani berkata benar? Yuk, kita lihat panggung boneka tentang seorang anak yang berusaha berbuat benar walaupun dia diancam. Dia tidak berbohong, dia ingin jujur. Mari kita saksikan. Nokut, Nowo si penakut adalah julukan yang pas untuk Nowo. Ia takut gelap, takut badut, takut anjing, takut kodok, takut kecoa, dan masih banyak lagi yang ia takuti. Tapi Nowo paling takut pada geng pemberani yang jahil dan suka menakut-takuti dirinya dan teman sekelas yang lain. Hai, aku si Nowo. Aku memang penakut sih, tapi jangan diejek ya teman-teman. Pada saat libur sekolah, Nowo dan teman-temannya pergi ke kebun raya dalam rangka karya wisata. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok dengan tugas mencatat tanaman langka yang ada serta kegunaannya. Nowo masuk dalam kelompok 3, di mana ada si Panjul, ketua geng pemberani yang terkenal senang bikin onar. Halo, aku Panjul, jagoan di sekolahku. Siapa yang berani melawanku, pasti akan bawa belur. Aku ajar bersama gengku, sang pemberani. Rombongan sudah masuk area kebun raya. Semua anak bergembira. Geng pemberani berebut masuk duluan. Pada saat berdesakan tersebut, ketua geng pemberani, si Panjul, mengambil topi Christine dan menyembunyikannya. Kebetulan Nowo berada di belakang Panjul dan melihatnya. Hei Panjul, kamu jangan ambil topi Christine ya. Kasihan nanti dia kepanasan. Jangan ikut campur ya kamu. Awas kau sampai melapor. Kuajar kau. Panjul mengancam Nokut jika berani mengadukan dirinya.
Nokut gemetar ketakutan. Dan hari semakin siang, udara pun terasa semakin panas. Panas ya. Loh, topiku mana ya? Tadi aku pakai topi loh. Teman-teman, tahu topiku enggak ya? Lah, di mana ya? Topiku mana ya? Christine, tadi topimu diambil sama si Panjul. Sekarang disembunyikan. Tapi kamu jangan ngomong kalau aku yang kasih tahu ya. Aduh. Nowo membisikin Christine, terus berlari ketakutan. Ia bergabung lagi dengan kelompoknya agar Panjul tidak curiga. Enaknya topi Christine, aku sembunyikan di atas pohon aja ya. Biar dia nggak bisa ngambil. Pasti lucu kalau kepanasan. Merah kayak kepiting rebus. Lalu si Panjul naik pohon dan menaruh topi Christine di atas dahan. Tiba-tiba dahan yang diinjak Panjul jatuh dan bruk! Panjul jatuh dari atas. Kakiku. Panjul Semua jatuh. anak kaget melihat Panjul jatuh. Aduh. Yuk kita tolong si Panjul yuk. Loh, kok ditolong? Kan si Panjul itu jatuh karena ulahnya sendiri. Lagian dia telah menyembuhkan topimu kan? Kakiku. Tidak apa-apa. Kita tolong dulu si Panjul biar nggak sakit. Yuk, kita tolong dulu aja. Kakiku. Christine dan Nowo mengangkat Panjul yang terjatuh. Ada tadi, ada. Awas. Loh, Panjul kenapa? Jatuh dari pohon, Bu. Loh, kok bisa? Kamu pasti jahil lagi ya? Enggak, Bu. Bu, tadi Panjul itu menyembunyikan topi si Christine di atas pohon, Bu. Dan Panjul jatuh karena dahannya patah. Oh, Panjul. Mesti kamu itu selalu usil ya, selalu jahil sama teman-temannya. Ayo, sekarang minta maaf. Aduh, ya Bu. Maaf ya, Christine. Dan Nowo, aku sering jahil terhadap kalian. Tapi kalian masih mau nolong aku. Mulai saat ini kita berteman ya. Aduh. Oke. Oke. Nah, begitu lebih baik. Mulai sekarang kalian harus berbuat baik, berteman, ya, saling bekerja sama. Biar karya tulisnya jadi bagus. Ayo dibantu. Si Panjul diobati dengan obat merah yuk. Ayo. Ya, Bu. Aduh, hati-hati. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus berani berkata benar. Dan kita harus menolong semua orang walaupun orang itu telah menyakiti kita. Seperti perintah Tuhan. Terima kasih. Nah, adik-adik sudah nonton panggung bonekanya? Bagus kan? Nah, adik-adik belajar seperti Petrus. Mengajarkan bahwa setiap orang bisa saja mengalami masalah atau menderita karena kebenaran. Tetapi itu jauh lebih baik daripada ketika orang mengalami masalah karena berbuat jahat. Seperti si Panjul, dia mengalami kecelakaan karena jahat. Jahil, dia berbuat jahat terhadap Christine. Nah, demikian anak-anak, adik-adik sekalian, seringkali ketika berbuat baik dan benar, justru anak-anak mengalami masalah. Misalnya dicemooh, ditinggalkan teman, tidak ditolong. Nah, agar mampu berbuat baik,
kita harus senantiasa apa? Berdoa, minta pimpinan Tuhan. Oke, setelah kita lihat panggung boneka, kita akan membuat aktivitas. Oke, yuk kita siapkan. Nah, adik-adik, kalau di rumah punya karton atau asturo, kita buat pola bintang seperti ini ya. Nah, setelah kita buat polanya, kita gunting. Nah, seperti ini. Kemudian di atas ini kita tuliskan nama kita. Di sini ditulis nama Bu Yemi. Kalau adik-adik mungkin tulis nama Christine. Ya. Terus di bawahnya kita tulis apa ya? Nah, kita tulis ayat hafalan kita. Ya, di sini dituliskan 1 Yohanes 3 ayat 19a. Ya, Bu Yemi ulangi, 1 Yohanes 3 ayat 19a. Ditulis di sini, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Bu Yemi tunggu hasil karyanya ya. Nanti dikirimkan ke guru sekolah minggu. Oke, Tuhan Yesus sangat baik. Adik-adik yang terkasih, mari kita tutup sekolah minggu kita dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di minggu ini, sehingga sekolah minggu berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk berkata benar dan berbuat yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin.